Pada suatu senja yang lenggang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menutup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, serta haruman muka yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah merayuk hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah jawaban dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu pun kemudian masuk berjalan sambil kepalanya terus tertungguk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa alaihissalam terkejut. Saya takut mengatakannya," jawab wanita cantik itu. Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatah bercerita, Saya telah bersinah." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari persinahan itu saya hamil. Setelah anak itu lahir, saya langsung cekik lehernya sampai tewas." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka yang menghardik, "Perempuan bejat, enyah kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu itu. Pergi, teriak Nabi Musa sambil memalingkan mata karena jijik melihat perempuan itu. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagikan kaca membentur batu, hancur luluh. Ia segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu kemana lagi ia harus melangkahkan kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain akan menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Wahai Nabi Musa, mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pesina dan pembunuh itu?" Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu, wahai Jibril?" tanya Musa kian penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan itu, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat kedua tangannya dan dengan khusyuk Nabi Musa berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia menganggap remeh perintah Tuhan. Bahkan seolah-olah Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah dirinya. Sedang orang yang bertaubat adalah orang yang menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh. Berarti ia masih mempunyai iman dan keyakinan kepada Allah. Bertaubat berarti memilih jalan ketaatan kepada Allah, Tuhan Maha Pengampun. Itulah sebabnya Allah Rabbul Izzatil Jalala pasti akan mau menerima kedatangan orang-orang yang datang mengetuk dan memohon ampun darinya. Kisah ini dikutip dari buku 30 Kisah Teladan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Rosi. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.